Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Koto, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RW, dan Ketua RT yang hadir. Yang saya muliakan Imam Masjid, Ketua LKA Kecamatan Rokan 4 Koto, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Wabil khusus yang saya muliakan pada subuh ini, sudah tidak asing bagi kita lagi di Kecamatan Rokan 4 Koto ini, Sumando orang Rokan, Al Ustadz Amrizal. Agak segan saya ceramah di hadapan beliau karena Ustadz Amrizal ini adalah Ustadz Zainuddin MZ-nya Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian yang saya sayangi santri dan santriwati, anak-anak kita baik dari TPA, MDA, kemudian rumah tahfiz, dan juga termasuk dari pesantren. GSSB subuh ini sungguh sangat luar biasa. Yang masih konsisten, yang masih eksis saya lihat, kalau untuk Kecamatan Rokan 4 Koto adalah zona 1 ini. Sering saya lihat, saya pantau di medsos, di media sosial. Kalau zona 2 besok baru mulai. Maka saya bawa subuh ini Bang Delami yang sudah tidak asing lagi di Rokan ini, khususnya di 4 desa Lubuk Bendahara, Lubuk Bendahara Timur, Lubuk Betung, dan juga Alahan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang setiap subuh Sabtu datang ke masjid untuk ikut GSSB, Allah berikan kesehatan dan kekuatan, Allah berikan pahala, dan saya doakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut GSSB setiap subuh Sabtu di hari akhirat nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Pada subuh ini saya coba sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abid Dunya. Mungkin hadis ini pernah saya sampaikan di Kecamatan Rokan 4 Koto ini. Subuh ini kembali saya sampaikan adalah karena memang melihat situasi dan kondisi yang sangat sesuai kita lihat hari ini. Kata Rasulullah, innahu sayusibu ummati da'ul umam. Yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan itu sebenarnya adalah penyakit umat Islam itu. Makanya Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu akan wafat, dipanggilnya sahabat-sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Katanya, wahai sahabat-sahabat, tidak berapa lama lagi aku akan dipanggil Allah. Dunia ini akan aku tinggalkan, umat akan aku tinggalkan, dan sahabat-sahabat juga akan aku tinggalkan.
Bayangkan selama 23 tahun Islam itu aku sampaikan baik di Mekah maupun di Madinah, berhasil. Aku ajak masyarakat Quraisy supaya masuk ke dalam Islam, alhamdulillah mereka masuk walaupun banyak tantangan dan hambatan yang aku hadapi. Tapi yang paling aku khawatirkan setelah aku ini nanti meninggal, aku tidak ada lagi di dunia ini, justru umat yang sudah aku bina selama 23 tahun itu, mereka punya penyakit. Ini yang aku khawatirkan. Maka ketika itu sahabat pun bertanya, wa madaul umam, apa-apa saja penyakit umat Islam itu ya Rasulullah? Jangan-jangan kami yang 4 sahabatmu saat ini berada di sampingmu termasuk? Kata Rasulullah, al-ashir, kufur nikmat. Penyakit umat Islam yang pertama kata Rasulullah adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu maksudnya adalah Allah berikan nikmat kepadanya tapi dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak harta yang Allah berikan kepadanya tapi dia tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Bapak Ibu, secara jujur kita ya, andai katalah kita yang hadir pada subuh ini menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, saya pastikan tidak bakalan mampu kita menghitungnya. Begitulah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, pasti kamu tidak bakalan mampu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan diingatkan Allah lagi dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna syadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, pasti akan aku tambah. Tapi ingat, kalau kamu kufur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, maka tunggu pada suatu saat azab yang akan aku timpakan kepada kamu, kata Allah. Bapak harga sawit kini Bu, berapa Pak? Naikkah atau turun? Bapak Ibu, ketika harga sawit mencapai 3.900 bahkan sampai 4.000, banyak di antara kita ini yang lalai, tidak sadar diri. Akhirnya apa? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'adunna. Lanjutkan. Alhaakumut takatsur itu artinya adalah bermegah-megah di dalam hidup. Ketika harga sawit 3.900 bahkan sampai 4.000, kita lalai, kita tidak sadar yang pada akhirnya apa? Kita bermegah-megah di dalam hidup. Saya lihat di ujung Batu 5 menit cus lewat mobil baru, ditengok plat masih putih aja baru. Arah ke Sikobeko plat baru jo, arah ke Pasia plat baru jo, arah ke Pekan plat baru jo. Bermegah-megah. Bahkan terkadang apa? Mobil beli, kemudian Scoopy beli, abolai, naik beli.
Lupa kita Bapak Ibu, yang seharusnya adalah ketika Allah memberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa kepada kita, ketika itulah kesempatan besar bagi kita bersyukur kepadanya, dan kesempatan besar bagi kita untuk memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat harta yang Allah berikan kepada kita. Datang awak kamu saji, apalagi di bulan Ramadan, bawa duit, masukkan ke dalam kantong, begitu kita sampai di masjid atau musola, kita masukkan uang yang kita bawa ke dalam kotak infak. Tapi kita lalai. Makanya Bapak Ibu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu, dan apabila Allah berikan rahmat harta kepada manusia, maka mereka pun bergembira. Ketika harga sawit mencapai 4.000 Bapak Ibu, cerita orang di kedai adalah masalah sawit. Bahkan sampai-sampai lai tanah di situ, lai berapa hektar? 10 juta. Hah? Boleh? Tidak saja membeli kepada masyarakat, bila perlu tanah ulayat pun juga digarap. Bukan hanya tanah ulayat saja, bila perlu hutan lindung habis. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima kasabat aydin nas, tapi kalau sudah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, mereka pun berputus asa dari rahmat Allah. Ketika harga sawit, Bapak Presiden melarang ekspor CPO. Itulah pemerintahku menyengsarakan rakyat. Itu alasan. Semua cerita masalah kejelekan presiden lain, semua menceritakan kejelekan pemerintah. Padahal itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awalnya ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, kita pun sangat bergembira. Akan tetapi ketika Allah menimpakan musibah, turun harga sawit yang seperti itu, kita tidak siap dan tidak sanggup menerima musibah yang Allah berikan. Nah, justru itu Bapak Ibu, sesungguhnya kalau ada seperti itu, memang itulah penyakitnya umat Islam. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, yang paling aku takutkan itu adalah di mana umat Islam itu nanti mereka mengidap penyakit yang disebut dengan bator. Bator itu adalah menganggap dirinya paling hebat bila dibandingkan dengan orang lain. Hati-hati Bapak. Orang yang paling menganggap bahwa dia adalah hebat, iblis. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berkata kepada seluruh malaikat-malaikat, wahai malaikat, sujud kamu kepada Adam. Maka seluruh malaikat pun sujud. Yang dimaksud dengan sujud di situ bukan menganggap bahwa malaikat itu sebagai Tuhan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan sujud itu adalah berikan penghargaan dan penghormatan kepada Adam. Hormat. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita yang hadir pada subuh ini, pernahkah kita tidak menghargai dan menghormati orang yang pernah berbuat jasa kepada kita, apa tidak? Andai kata di desa kita ini, di kecamatan Rokan Ampat Koto ini, ada orang-orang tua kita dulu yang sudah banyak jasa terhadap kita, yang sudah banyak perbuatan mereka terhadap negeri ini, tapi kalau kita tidak pernah berterima kasih, kita tidak pernah menghargai, tidak pernah menghormati jasa yang pernah mereka berikan, maka sesungguhnya sifat iblis itu memang ada di dalam pribadi kita. Makanya saya Bapak Ibu, memang saya biasakan seperti itu. Kemana pergi saya,
Kalau sudah saya pernah jumpa dengan orang di situ, dimanapun saya pernah melihat, pasti saya hargai. Sama Pak Haji, saya ingat dulu ketika beliau akan berangkat naik haji tahun 2009, Pak Haji. 2009 saya yang ceramah di sana. Ingat saya. Maka kalau jumpa di Jum'ah itu masih saya tegur. Kenapa? Karena banyak orang berbuat jasa terhadap saya. Ustadz Amrizal ini banyak jasanya sama saya. Kalau tidak karena beliau, di Pasir Pengarian itu tidak bisa saya masuki. Kalau tidak karena beliau, Masjid Islamic Center itu tidak bisa saya masuki. Nah, makanya saya angkat tangan terhadap beliau, dan saya hargai perjuangan beliau. Kita harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang tidak mau menghargai dan menghormati jasa orang yang pernah berbuat baik, maka sifat iblis telah dia miliki. Itu yang dimaksud dengan hormat. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ternyata iblis itu Bapak Ibu dikatakan dia kafir dan dimasukkan ke dalam api neraka adalah satu aba, enggan, maleh kalau bahasa awal. Yang kedua, astakbar, menganggap dirinya paling besar. Makanya kita yang hadir pada subuh ini jangan mau dan jangan suka disanjung orang lain. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Datang masanya, insyaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Semua tinggal semua. Apa yang kita sayangi dan apa yang kita kasihi di atas dunia ini semua bakalan kita tinggalkan. Ibu, yang paling ibu sayang itu mungkin cincin atau mungkin emas, tinggal. Maka sering saya ingatkan kepada jamaah ibu-ibu, ibu yang punya cincin berlian, cincin bukan Ustadz berlian maksudnya, kemudian punya uang, maka jangan sampai cincin dan uang nanti yang akan ibu tinggalkan itu berpindah tangan. Pakai oto baru di Arga Said Potangko, pakai oto baru, sab kemana poi, ibu di samping kiri. Jangan bangga, bisa saja besok akan digantikan orang lain. Duit yang disimpan Bu di dalam lemari, bahkan di bawah lipatan. Memang Pak Camat, kalau yang paling hebat menyimpan harta termasuk menyimpan duit, ibu-ibu lah. Lah dalam lemari, di bawah lipatan dolai. Di bawah lipatan tuh aduh dolai di situ tempatnya. Payah kurang mencari. Jangan dianggap itu bakalan untuk suami dan untuk ibu-ibu, untuk anak-anak. Enggak, bisa saja nanti suatu saat akan berpindah tangan. Termasuk kita ini Bapak Ibu. Sering saya ingatkan, kematian itu mengintai kita. Kita yang hadir ini tidak satu orang pun tahu kapan malaikat maut itu datang menjemput kita. Itu cerita Bang Lami tadi. Nyona tadi malam nelpon, mana Bang baru tiba dari Pekanbaru. Ngapa dari Pekanbaru? Lai keluarga meninggal. Tadi subuh ditanya, apa sakitnya Bang? Nilai sakit doh. Tuh, orang tuh pergi ke Sungai Hijau namanya tuh. Mandi situ. Sedang mandi. Lapor tangan diangkat.
pojok borek. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit meninggal. Banyak orang yang seperti itu, tanpa ada gejala penyakit, tanpa ada sakitnya, tiba-tiba dia jatuh sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit meninggal. Sebab apa? Memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kita yang hadir pada subuh ini, jangan sampai ada yang mengatakan si anu meninggal. Iyo, apa sakitnya? Mulai sakit tuh mati mendadak. Tidak ada istilah mati mendadak. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tinggal menunggu saja. Hei manusia, tereng, hormati ibumu. Tuh ada lagi lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah kedatanganmu ku tunggu. Jangan cubu-cubu karaoke itu lagunya. Sebab apa? Itu menunggu kedatangan malaikat maut. Nah, tiba-tiba beko sedang nyanyi itu, tiba malaikat maut. Coba. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang perlu kita sombongkan di atas dunia ini. Sebab apa? Semua yang kita miliki, semua yang kita sayangi, semua yang kita cintai ini pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kita tinggalkan. Jadi dua, satu kufur nikmat, yang kedua angkuh atau sombong. Yang ketiga, penyakit umat Islam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-takatsur, serakah dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, kita di dalam hidup ini tidak boleh serakah. Serakah itu artinya adalah tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya. Dia sudah punya tapi masih kurang juga lagi. Dia sudah punya mobil masih kurang juga lagi. Dia sudah punya kebun sawit yang begitu luas masih kurang juga lagi. Sehingga tanah pun digarap. Kemudian dia sudah punya rumah yang besar masih kurang juga lagi. Dan sudah punya rumah yang besar masih kurang juga. Itu at-takatsur, serakah di dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, ada beberapa perumpamaan binatang yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah monyet. Kalau bahasa di sini monyet apa tuh Pak? Beruk. Lihat Bapak Ibu, kalau ke Sumbar itu ada lewat Pangkalan. Kalau kita arah ke Simpang Gelombang itu di Tapung Hilir ada itu monyet. Terus di jalan-jalan itu ada monyet. Kita ambil pisang, awak agiah kinyo, nambahnya pisang. Beko agiah roti, dicampaknya pisang, nambahnya roti. Beko makanan lainnya awak agiah, diambilnya juga. Karena memang apa? Sifat yang dimiliki oleh beruk atau bahasa bowo itu adalah sifat rakus. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, umat Nabi Musa alaihi salam itu disebut dengan Yahudi. Allah ingatkan kaum Yahudi itu tidak boleh keluar hari Sabtu. Hari Sabtu seperti ini tidak boleh orang Yahudi keluar. Dilarang. Mata pencarian Yahudi ketika itu adalah nangkap ikan. Maka Allah ingatkan, kamu tidak boleh mengambil ikan atau memancing apalah bentuknya ketika hari Sabtu. Akan tetapi orang Yahudi tidak mau melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka keluar hari Sabtu, kemudian mereka pun memancing. Akhirnya apa? Allah katakan dalam Al-Quran, kunu qiradatan khasi'in. Jadi
jadilah kamu kera yang hina. Karena kerakusan tadi itu sudah Allah ingatkan, di hari Sabtu kamu tidak boleh keluar, di hari Sabtu kamu tidak boleh beraktivitas, di hari Sabtu kamu tidak boleh mencari ikan. Ternyata umat Yahudi masih mereka lakukan juga di hari Sabtu pekerjaan. Akhirnya apa? Allah katakan dalam Al-Quran, karena kamu melanggar apa yang aku sampaikan, aku sudah larang, kamu tidak mau meninggalkannya, jadilah kamu menjadi kera yang hina. Kenapa Allah katakan mereka menjadi kera yang hina? Karena kerakusan mereka terhadap harta. Maka di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah lah sifat rakus itu kepada kera. Jangan rakus, tidak boleh. Sebab apa? Itu adalah termasuk penyakit dan termasuk yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang keempat, at-tanafusu fid dunya, bersaing di dunia. Tak boleh Bapak Ibu menjelekkan antara yang satu dengan yang lain, tidak boleh di dalam Islam. Makanya kita tidak boleh menjelekkan saudara, kemudian termasuk sahabat dan teman kita. Yang kelima, at-tabaghud, berbenci-bencian sesama kita umat Islam. Kita umat Islam ini bersaudara. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Yang membedakan kita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, adalah ketakwaan kita. Siapa di antara kita yang hadir pada subuh ini yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak amal dan ibadahnya kepada Allah, itulah sesungguhnya orang yang mulia. Belum tentu saya ini lebih mulia dari Bapak Ibu. Mungkin saja Bapak Ibu termasuk orang yang banyak amal dan ibadahnya. Dan yang terakhir adalah at-tahasud, dengki. Maka kita yang hadir pada subuh ini, hilangkan penyakit dengki. Dengki adalah iri hati. Kita benci, kemudian kita iri melihat orang lain lebih dari kita. Itu adalah termasuk penyakit umat Islam yang sangat ditakutkan. Saya simpulkan saja, ketika Rasulullah akan wafat, dipanggillah sahabat-sahabat. Sebab apa? Ada penyakit yang ditakutkan oleh Rasulullah, yaitu penyakit umat Islam. Penyakit umat Islam disebutkan oleh Rasulullah ada 6. Yang pertama, al-ashir, kufur nikmat. Yang kedua, al-bator, angkuh atau sombong. Yang ketiga, at-takatsur, serakah di dalam hidupnya, kemudian bermegah-megahan dalam hidup. Yang keempat, at-tanafusu fid dunya, bersaing di dunia sehingga menjelekkan antara yang satu dengan yang lain. Yang kelima adalah at-tabaghud, berbenci-bencian sesama umat Islam. Padahal kita umat Islam ini adalah bersaudara, terlebih-lebih setelah kita melaksanakan puasa dan Idul Fitri. Kita sudah bermaafan, tidak ada salah kita kepada sesama manusia lagi, maka pertahankan ini sampai akhir hayat hidup kita, sebab kita adalah bersaudara. Yang keenam, at-tahasud, dengki atau iri hati. Maka Bapak Ibu, kita buang penyakit yang seperti ini, dan mari kita akhiri dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Wabillahi
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.